Pada hari ini, kami dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara akan menjawab pertanyaan dari Halo JPN, yaitu tentang bagaimana status anak yang lahir dari pernikahan siri. Yang selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Robin Afriansyah SH, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Halo Sobat Jaksa, selamat datang di program Jijaka, Jaksa Menjawab Konsultasi Warga pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara edisi pertama. Pada edisi pertama ini akan dipandu langsung oleh trio silabin. Ada yang tahu nggak sih trio silabin itu apa? Coba dong Kakak Bintang jelasin trio silabin itu apa sih? Trio silabin itu adalah singkatan dari Desi, Levia, dan Bintang. Oh, gitu ya. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari kita trio silabin. Langsung saja, tanpa basa-basi, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Robin Afriansyah SH, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Khususnya di Bengkulu Utara ini sendiri, Bapak ditempatkan di bidang mana, Bapak? Kalau untuk di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ini, saya ditempatkan pada bidang perdata dan tata usaha negara. Boleh dijelaskan lebih rinci Pak, bidang perdata dan tata usaha negara itu dalam bidang hal apa Pak? Ya, tugasnya seperti apa? Tugas konstitusi ya. Jadi di bidang perdata dan tata usaha negara itu kita ada beberapa tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya itu memberikan pelayanan hukum, pendampingan hukum kepada masyarakat seperti itu. Pas banget nih berarti Pak, kita ada dapat pertanyaan dari masyarakat dari aplikasi Halo JPN, yaitu mengenai bagaimana status anak yang lahir dari pernikahan siri Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaannya tadi, bagaimana status anak dari pernikahan siri begitu ya? Benar. Jadi terkait pernikahan ini secara yuridis itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 42 itu menjelaskan bahwasannya anak yang sah itu lahir dari perkawinan yang sah. Sebagaimana ditekankan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, terkait status anak yang lahir dari pernikahan siri itu secara keperdataan anak tersebut hanya mempunyai hak keperdataan itu dari ibunya saja atau dari keluarga ibunya saja. Jadi bagi anak yang lahir dari status perkawinan nikah siri itu tidak mempunyai hak keperdataan dari ayahnya. Ini sebenarnya sangat kita sayangkan sekali ketika ada beberapa insan atau sejoli ya yang menikah secara siri itu mengakibatkan atau banyak mudaratnya kepada anaknya nanti. Iya, kasihan ya Pak. Benar terkait nanti perwalian, atau mungkin anaknya nasab, mau sekolah mungkin ya Pak. benar nasabnya, terus warisnya nanti akan Walinya juga. iya benar begitu, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Tapi perlu saya sampaikan juga ada yang bisa menyampingkan pasal 42 dan pasal 43 terkait status anak yang lahir dari pernikahan siri itu, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 kalau tidak salah ya, nanti boleh kita cross check sama-sama. Itu hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan siri itu bisa didapatkan anak dengan cara mengetahui status ayah biologisnya dengan cara nanti apa? Cek DNA gitu ya, Iya, tes DNA terlebih dahulu, dan itu harus ada akta pengakuan anak dari sang ayah yang diterbitkan oleh pengadilan. Nah, jadi bisa saja kalau ada pertanyaan terus, bisa enggak Pak kalau anak tersebut dari yang lahir dari pernikahan siri itu mendapatkan hak keperdataan dari ayahnya? Bisa, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Nah, jadi bagi masyarakat khususnya Kabupaten Bengkulu Utara dan semua masyarakat di seluruh penjuru tanah air, itulah sedikit penjelasan status anak yang lahir dari perkawinan siri atau nikah siri. Jadi bagi kaula muda yang sekarang sedang dimabuk cinta, yang sudah mempunyai rencana untuk menikah ke depannya, atau nih
masih pada gadis pada bujang kan ya, jangan pernah mau menikah siri atau diajak menikah siri. Seperti itu. Ada satu pertanyaan nih Pak, boleh nggak Pak? Silakan. Nah, jadi gini Pak, misalkan ada satu pasangan, mereka udah mengikat janji untuk menikah secara resmi kan Pak, ingin mengubah statusnya dari pernikahan siri menjadi pernikahan yang dicatatkan secara resmi gitu Pak, apakah boleh? Apakah bisa gitu? Baik. Pertanyaan tersebut saya simpulkan ini ya, berarti ya dari status pernikahannya siri mereka ini mau meresmikan dan tercatat di pencatatan sipil begitu ya, pernikahan mereka ini sah secara hukum, sudah sah secara agama. Nikah siri ini perlu kita ketahui sebenarnya pernikahannya sah ya, tapi hanya sah secara agama. Namun secara hukum yang ada di Indonesia mereka ini belum dicatatkan sebagai suami istri karena belum mempunyai akta nikah, buku nikah seperti itu. Nah, bagaimana ketika mereka ini sudah menikah siri, tapi selanjutnya mereka pengen pernikahan mereka ini tercatat di hukum Indonesia resmi begitu secara hukum negara seperti itu. Bisa saja, jadi kedua pasangan ini bisa mengajukan namanya sidang isbat ke pengadilan agama nanti untuk diterbitkan akta nikahnya seperti itu. Bisa jadi selagi tidak kebentur dengan hal-hal yang menghalangi atau tidak mengesahkan pernikahan mereka secara hukum, bisa saja nanti didaftarkan ke daftar isbat ke pengadilan agama seperti itu. Nah, berdasarkan dari jawaban dari Bapak tadi kan Pak, muncul lagi nih Pak pertanyaan, apabila pasangan tersebut ketika masih nikah siri kan Pak, itu sudah mempunyai anak gitu, Pak. Nah, kemudian kan mereka tadi pengen nikahnya secara resmi Pak. Betul. Jadi bagaimana status anaknya Pak ketika pindah alih dari siri kemudian menjadi resmi? Itu tadi sudah pernah kita bahas di awal terkait pengakuan anak yang tadi sebelumnya bisa diterbitkan akta anaknya berdasarkan keputusan MK tadi ya Pak? Keputusan MK tadi, asal memang ada keterangan anak ini, asal usul anaknya ini memang dari ayah biologisnya, seperti itu. SDNA tadi ya Pak ya? Betul, yang dapat dibuktikan dari putusan pengadilan, itulah yang menjadi dasar nanti. Jadi hak-hak anak yang sebelumnya hanya mempunyai hak keperdataan ibunya saja atau dari keturunan ibunya saja, sekarang sudah beralih anak tersebut bisa mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayahnya juga, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Robin. Menarik sekali jawaban-jawaban dari Bapak Robin tadi. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan di website Halo JPN tadi sudah bisa membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat tersebut. Ya. Nah, terakhir ini Pak Robin. Terakhir banget ya? Iya, terakhir banget ini. Jikalau ada masyarakat kita yang pengen atau ingin bertanya kepada jaksa pengacara negara, itu caranya bagaimana Pak? Jikalau ada, saya pikir tadi mau pantun nih. Jikalau ada sumur di ladang gitu ya. Penutupan closing pada kesempatan hari ini. Jadi bagi masyarakat terkhusus Bengkulu Utara yang ingin bertanya terkait hal apa saja yang berkenan dengan hukum yang belum diketahui oleh masyarakat atau masih bingung mau bertanya ke siapa. Jadi ada dua cara. Masyarakat bisa bertanya secara langsung dengan cara datang ke kantor kita, karena kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ini terbuka lebar bagi masyarakat. Jadikanlah ini rumah kita semua. Jangan ragu-ragu karena jaksa adalah sahabatnya masyarakat. Bisa bertanya secara langsung ke jaksa atau semua para pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Yang kedua, apabila masyarakat ini terkendala oleh jarak waktu dan kegiatan-kegiatan di luar, masyarakat juga bisa mengakses website tadi Halo JPN dengan cara nanti dilampirkan ya, ya websitenya apa, silakan pilih berada di ruang lingkupnya kejaksaan mana. Seandainya di Bengkulu Utara berarti pilih Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat boleh di typing atau dikirimkan ke sana. Atau boleh juga nge-DM di Instagram kita Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Baik Bapak Robin, terima kasih sudah hadir dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Halo JPN seputar tentang perkawinan, tentang status anak yang lahir dari pernikahan siri. Semoga dengan jawaban dari Bapak Robin ini bisa membantu masyarakat untuk memahami tentang status anak yang berada di perkawinan siri tersebut. Siap.
Baiklah, untuk mengakhiri episode pertama pada hari ini, kita ada satu pantun. Pergi ke Kemumu bermain air. Jangan lupa mampir ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Episode pertama sudah berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.